Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita lanjut pelajaran sejarah kebudayaan Islam kita. Silahkan kalian buka halaman 8 di buku kalian. Bagian C, Perang Handaq atau Ahzab. Diperhatikan baik-baik, saya bacakan terlebih dahulu. Perang ini disebut Perang Handaq atau parit, karena pada perang ini kaum muslimin membuat parit untuk mempertahankan dan menghadang musuh. Perang Handaq disebut juga Perang Ahzab yang artinya adalah golongan-golongan. Di garis bawahi, Perang Handaq disebut juga Perang Ahzab yang artinya adalah golongan-golongan. Hal tersebut karena pasukan kafir terdiri dari beberapa golongan yang bergabung menjadi satu dengan pasukan kafir Quraisy. Perang Handaq terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah, tolong digaris bawahi. Jadi kenapa namanya Handaq? Nah, Handaq itu adalah parit. Kenapa kok parit? Karena ketika itu pada peperangan tersebut kaum muslimin membuat parit sebagai benteng pertahanan untuk melawan musuh, untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Perang ini disebut juga dengan Ahzab, artinya golongan-golongan, bukan azab, Ahzab. Karena ketika itu banyak golongan-golongan yang ikut berperang. Paragraf kedua, halaman ke-8. Latar belakang terjadinya Perang Handaq adalah sebagai berikut. Latar belakang itu sebab terjadinya perang itu. Lanjut. Bani Nazir menghasut agar kafir Quraisy menaruh dendam kepada umat Islam. Mereka sudah sejak lama ingin menghancurkan umat Islam. Oleh sebab itu, Abu Sufyan segera menyiagakan 10.000 orang yang terdiri dari beberapa kabilah pasukan. Itu terdiri atas 1.500 pasukan unta dan 300 pasukan berkuda, ditambah golongan Yahudi 1.000 orang dengan pasukan unta. Jadi motif dari peperangan ini adalah dendam orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Luar biasa banyak jumlah pasukannya kaum kafir ketika itu, ditambah dengan golongan Yahudi 1.000 orang dengan pasukan unta. Lanjut paragraf 4. Bersamaan dengan itu, Rasulullah pun segera mengadakan musyawarah untuk membahas strategi pertahanan terhadap kota Madinah. Seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia mengusulkan agar kaum muslimin membuat parit sebagai benteng pertahanan di sebelah utara kota Madinah. Usul itu diterima oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkumpul bersama kaum muslimin untuk bermusyawarah bagaimana untuk menghadapi kaum kafir Quraisy ini. Lalu ada sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, tolong diingat namanya, Salman Al-Farisi. Kemudian mengusulkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita membuat parit? Membuat parit untuk menjadi benteng pertahanan kita ketika diserang." Nah, lalu usulan tersebut diterima. Jadi kalau ada pertanyaan nanti, siapa yang mengusulkan untuk membuat parit sebagai benteng pertahanan? Maka jawabannya adalah Salman Al-Farisi.
Paragraf kelima paling bawah halaman 8. Segeralah kaum Ansor dan Muhajirin yang berjumlah sekitar 3.000 orang bergotong royong membuat parit dipimpin langsung oleh Rasulullah. Setiap 10 orang diberi tugas untuk menggali parit sepanjang 40 hasta. Beliau sendiri ikut serta menggali parit dan mengangkut batu sehingga menambah semangat para sahabat. Kemudian kaum muslimin bergotong royong terdiri dari 3.000 orang, yaitu kaum Ansor dan Muhajirin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Semua bergotong royong, termasuk Nabi ikut bergotong royong. Karena ikutnya Nabi dalam bekerja membuat parit tersebut, maka para sahabat pun tambah semangat. Luar biasa. Halaman 9 paragraf pertama. Dalam waktu yang telah direncanakan, terbentanglah parit di sebelah utara kota Madinah karena hanya dari arah utara yang mudah dimasuki musuh. Sementara itu dari arah lain sangat sulit dimasuki karena berupa pegunungan, perumahan penduduk dan perkebunan kurma. Dengan demikian kota Madinah telah dikelilingi benteng yang sulit ditembus musuh. Lanjut paragraf kedua halaman 9. Pasukan umat Islam segera disiagakan. Tidak kurang dari 3.000 orang tentara muslimin siap menahan serangan kafir Quraisy. Rasulullah menempatkan pasukan Islam dalam benteng pertahanan. Beliau menjadikan Bukit Sila sebagai benteng belakang dan parit sebagai benteng depan. Bendera pasukan Islam dibawa oleh Zaid bin Haris dari golongan Muhajirin dan Sa'ad bin Ubadah dari golongan Ansor. Jadi pasukan Islam ketika itu jumlahnya 3.000 orang. Nah, Rasulullah menempatkan pasukan Islam dalam benteng pertahanan. Jadi pasukan Islam itu berada di dalam benteng pertahanan itu parit tersebut. Dan Nabi menjadikan Bukit Sila sebagai benteng belakang dan parit sebagai benteng depan. Kemudian bendera Islam dipegang oleh Zaid bin Haris, di garis bawah ya. Pemegang bendera Zaid bin Haris. Paragraf ketiga. Ketika pasukan kafir Quraisy mulai memasuki kota Madinah untuk melakukan penyerangan, mereka terkejut menyaksikan kota Madinah yang telah dikelilingi parit. Beberapa orang dari mereka mencoba menerobos parit tetapi gagal. Ikrimah bin Abu Jahal dihadang oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian datang Amru bin Abduwud yang mencoba menyeberang. Terjadilah perkelahian hebat antara Ali dan Amru yang diakhiri dengan tewasnya Amru. Melihat hal itu, Ikrimah dan pasukannya lari ketakutan. Padahal baru Sayyidina Ali yang keluar. Kaum kafir Quraisy sudah ketakutan. Itulah luar biasanya orang-orang Islam dulu itu. Kuat-kuat, hebat-hebat. Ya, luar biasa. Paragraf keempat halaman 9. Pasukan musyrikin itu maksudnya orang-orang yang syirik. Syirik tahu kan? Itu menyekutukan Allah. Pasukan musyrikin setiap hari berusaha menyeberangi parit, tetapi selalu gagal. Akhirnya mereka mengepung kota Madinah. Mereka mendirikan kemah-kemah di sekitar parit. Pengepungan itu berlangsung hampir sebulan lamanya. Jadi kaum kafir Quraisy dan kaum musyrikin ini selalu berusaha untuk menyeberangi parit tersebut, tetapi selalu gagal. Akhirnya mereka mengepung kota Madinah. Mereka mendirikan kemah-kemah, membuat tenda-tenda di sekitar parit. Dan pengepungan itu berlangsung kurang lebih sebulan lamanya. Luar biasa. Paragraf selanjutnya. Paragraf kelima halaman 9. Sementara itu Nu'aim bin Mas'ud mohon izin kepada Rasulullah untuk memecah belah musuh. Nu'aim memulai taktiknya dengan menemui pemuka Bani Quraidah dan menasihati supaya tidak bersekutu dengan kafir Quraisy dengan alasan jika ternyata Islam yang menang, mereka akan terusir seperti golongan Yahudi lainnya.
yang sudah terusir dari Madinah. Nuaim juga menyarankan agar menahan beberapa kafir Quraisy sebagai jaminan. Lanjut paragraf 6, paragraf ke-6. Setelah menghadapi Bani Quraiza, Nuaim kemudian datang menghadap pimpinan kafir Quraisy dan menyampaikan kepada mereka tentang rencana Bani Quraiza, sehingga timbullah perpecahan antara Bani Quraiza dengan kafir Quraisy karena mereka saling tidak percaya. Akibatnya perlawanan kepada pasukan Islam mulai melemah dan pasukan kafir Quraisy mulai kacau. Jadi pada akhirnya kaum kafir Quraisy kacau sendiri. Nah, karena tadi Nuaim yang memecah belah mereka, sehingga mereka sendiri saling tidak percaya, dan akhirnya serangan mereka pada kaum muslimin itu melemah. Paragraf terakhir paling bawah, halaman 9. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan malapetaka kepada kafir Quraisy. Tiba-tiba bertiup angin kencang dan hujan deras serta udara yang sangat dingin. Akibatnya pertahanan kaum musyrikin itu porak-poranda dan mereka lari meninggalkan kota Madinah tanpa membawa hasil. Kemudian Allah sendiri yang menghancurkan mereka dengan menurunkan angin yang sangat kencang dan hujan serta udara yang sangat dingin. Akhirnya kaum kafir Quraisy kabur sendiri. Tanpa ada pertumpahan darah pada peperangan ini ya. Halaman 10. Akhirnya pasukan Islam menang dalam perang tersebut tanpa harus berhadapan langsung dengan musuh. Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi janjinya untuk memenangkan pasukannya, menolong hambanya dan mengalahkan pasukan Ahzab dengan kekuasaannya. Halaman 10 bagian D. Sifat-sifat keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pemberani. Yang kedua, melindungi umat. Dan yang ketiga, ahli siasat perang. Tolong dihafalkan itu ya. Sifat-sifat keperwiraan Nabi ada 3, yaitu pemberani, melindungi umat, dan ahli siasat perang. Oke anak-anak, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Silahkan kalian baca-baca lagi buku kalian berulang-ulang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.